Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Sabilaya Ramadana. Di sini kakak akan membahas tentang perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas yaitu 1. Hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Kedua, tahap perkembangan nilai agama dan moral. Ketiga, metode pembelajaran nilai agama dan moral. Keempat, karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan nilai agama dan moral. Nilai atau faul dalam bahasa Latin yaitu valere berarti berguna maupun akan berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai adalah kualitas dari sesuatu hal yang membuat sesuatu itu disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek dari kepentingan. Nilai dapat dianggap sebagai keharusan yang menjadi dasar dari keputusan yang diambil seseorang. Pengertian agama menurut Zakiyah, derajat agama adalah suatu keimanan yang diyakini oleh pikiran, diserapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan, dan sikap. Menurut Santrok dalam buku Ida Suhada, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai yang harus dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Colbert mengemukakan 3 tingkatan dalam 6 tahapan perkembangan moral. Tingkat pertama yaitu prakonvensional. Pada tingkat ini, aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkatan ini juga dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahap otoritas terhadap kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ini ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat. Anak harus menurut, atau kalau tidak, ia akan mendapatkan hukuman. Tahap relativistik hedonisme. Pada tahap ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya, yang ditentukan oleh orang lain yang memiliki otoritas. Anak mulai sadar bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi yang tergantung pada kebutuhan dan kesenangan seseorang. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap otoritas mengenai anak yang baik. Pada tahap ini, anak mulai memperlihatkan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik atau buruk oleh orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu tahap mempertahankan norma sosial dan otoritas. Pada tahap ini, anak menunjukkan perbuatan baik dan benar, bukan hanya agar dapat diterima di lingkungannya, tetapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma atau nilai sosial yang ada sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan yang ada. Tingkat ketiga yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Pada tahap ini, ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Seseorang menaati aturan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dirinya dalam menjaga keserasian hidup dan masyarakat. Selanjutnya yaitu metode-metode perkembangan nilai agama dan moral. Yang pertama yaitu ada metode bercerita. Cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang memiliki keindahan dan kenikmatan tersendiri. Akan menyenangkan bagi orang dewasa maupun anak-anak jika pengarang, pendongeng, atau penyimak yang sama-sama baik. Contohnya seperti cerita fabel. Di dalam cerita fabel, banyak sekali pesan moral yang dapat disampaikan oleh pengarang
atau pencerita kepada anak usia dini. Yang kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak-anak senang dan gembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan pada anak tentunya. Yang ketiga yaitu bersaja atau bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Melalui metode saja, guru bisa menanamkan nilai moral kepada anak. Saja ini merupakan metode juga membuat anak merasa senang, gembira, dan bahagia. Melalui saja, anak dapat dibawa ke dalam suasana indah, halus, dan menghargai arti sebuah seni. Selanjutnya yaitu metode bermain. Metode bermain ini adalah metode yang sangat tidak asing di dalam pendidikan anak usia dini. Dalam bermain, ternyata banyak sekali terkandung nilai agama dan moral. Di antaranya, mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati. Metode diskusi. Diskusi yang dimaksud di sini adalah mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara anak diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD ataupun infocus. Kemudian setelah selesai, anak diajak berdiskusi dengan gurunya tentang isi tayangan CD tersebut. Isi diskusinya antara lain mengapa hal itu terjadi, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi dan sebagainya. Itu adalah contohnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan nilai agama dan moral. Pada usia 2-3 tahun, yang pertama, anak sudah mengikuti gerakan sholat. Yang kedua yaitu sudah hafal doa sebelum makan dan sesudah makan, sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan bisa juga ditambah dengan anak sudah menghafalkan doa masuk WC dan keluar WC, dan juga doa masuk rumah dan keluar rumah. Pada anak usia 3-4 tahun, ketika ia berangkat dan pulang sekolah, ia selalu mengucapkan salam dan berpamitan kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu sudah mengetahui baik buruknya seperti makan menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Dan pada usia 4-5 tahun, anak sudah mengetahui sopan santun seperti mengucapkan permisi ketika ingin sedang lewat di depan orang yang lebih tua, dan sudah membiasakan diri jujur, menolong temannya ketika temannya sedang kesusahan atau ingin dibantu olehnya. Pada usia anak 5 tahun sampai ia dewasa atau sampai sekarang, ia sudah menghafalkan surat-surat pendek seperti An-Nas, surat Al-Kautsar, Al-Falaq, dan ia sudah mengetahui apa agama yang ia anut, contohnya seperti Islam. Dan yang ketiga yaitu sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Baiklah, saya akan membahas kesimpulannya. Aspek perkembangan nilai agama dan moral adalah suatu cara atau proses yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam hal percaya kepada Tuhan, baik melalui lisan ataupun perbuatan, dan tata kaidah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Menurut Corbett, perkembangan nilai agama dan moral memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama prakonvensional, dan yang kedua konvensional, dan yang ketiga yaitu pasca konvensional. Dan ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu metode bernyanyi, metode bercerita, bersyair, bermain, dan berdiskusi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.